Oke, lanjut. Ya, oke lanjut ya. Jadi tadi ini kita akan mengukur reaksi panas reaksi netralisasi. Contohnya ya. Di sini larutannya larutan HCl dan NaOH ya. Larutan HCl-nya 20 mili, kemudian larutan NaOH-nya 50 mili. Nah, ini dicampurkan. Nah, akan terjadi perubahan temperatur ya. Temperatur mula-mulanya 25 derajat. Nah, kemudian setelah pencampuran, ternyata temperaturnya naik menjadi 27,21 derajat Celcius. Ya, jadi di sini delta T-nya sekitar 2,21 derajat Celcius ya, atau 2,21 Kelvin. Ya, jadi kalau selisih itu tetap ya, kalau selisih itu tetap. Jadi bukan berarti di sini 2,21 derajat Celcius ditambah 273, bukan ya, bukan. Karena ini yang dimaksud adalah selisih ya, selisih. Jadi kalau misalkan mau membuat selisih Kelvin, misalkan 27,21 ditambah 273 Kelvin, dikurangi 25 derajat, ditambah 273 Kelvin. Selisihnya pasti sama, ya, 2,21. Ingat ini ya. Oke, nah ini data yang diperoleh adalah perubahan temperatur. Nah, kemudian yang kita hitung adalah panas biasa dulu ya, Q larutan ya, Q larutan. Seperti itu dulu ya. Nah, Q larutan di sini berarti kapasitas panas dari larutannya ya dikalikan dengan massa larutannya dikalikan dengan perubahan temperatur larutannya ya. Nah, di sini anggaplah kapasitas panas larutannya sama dengan kapasitas panas air ya. Kapasitas panas air itu adalah 4,184 Joule per gram Kelvin. Seperti itu. Ya, kemudian massa larutannya itu tadi 75 gram ya, kita anggap 75 gram ya. Kemudian di sini perubahan temperaturnya tadi 2,21 Kelvin gitu. Ya, nah sehingga kita peroleh Q-nya adalah berapa Q larutannya? Q larutannya adalah 693 Joule. Ya, jadi Q-nya ini Q larutan ya. Q larutan seperti itu. Nah, sekarang itu adalah panas ya yang diterima oleh larutan. Ya. Kalau yang diterima oleh larutan panasnya sekian ya 693, berarti yang memberikan berapa? Yang melepaskan berapa? Ini menerima 693. Ya. Berarti yang melepaskan berapa? Minus 693. Ya, 693. Ya, nilainya sama, tapi simbolnya berbeda. Ya, yang menerima adalah lingkungan ya. Lingkungan di sini larutan. Larutan itu lingkungan. Oke, yang menerima adalah lingkungan. Yang melepas siapa? Sistem. Yang melepas sistem. Ya, sistemnya apa? Sistemnya apa? Sistemnya apa? Ya ini reaksinya ya. Memang virtual ya. Jadi sistemnya virtual. Jadi HCl dan NaOH itu adalah sistemnya. Ya, sistemnya virtual. Jadi kayak nggak ada batas gitu ya.
seperti HCl dan NaOH itu sebagai sistemnya. Jadi sistemnya virtual, nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan batasnya. Kalau besi dengan air kan kelihatan ya batasnya. Besi dengan air itu kelihatan batasnya. Air lingkungannya, besi adalah sistemnya itu kelihatan. Tapi kalau reaksi seperti ini nggak kelihatan sistemnya ya, atau virtual seperti itu. Oke, tapi anggaplah ada ya, sehingga key reaksi ya sama dengan key lingkungan ya. Tapi simbolnya beda. Di sini HCl plus NaOH itu sebagai sistem, dia melepaskan, sehingga di sini Q-nya itu adalah minus 693. Gitu ya, Joule. Nah, sekarang panas reaksi itu biasanya dinyatakannya dalam kilojoule per mol ya. Per mol. Jadi boleh juga sih kilojoule ya, delta H reaksi itu per kilojoule dalam kilojoule juga boleh, tapi biasanya dalam kilojoule per mol ya. Sehingga di sini delta H itu sama dengan seperti ini. Nah, ini oke. Nah, jadi di sini ya. Nah, Q yang diterima oleh larutan, ya, panas yang diterima oleh larutan itu sama dengan panas yang dilepaskan oleh reaksi. Ya, nilainya sekitar 93 Joule. Ini kok jadi besar ya? Kenapa ya? Oke. Nah, ini seperti itu. Sehingga Q reaksinya adalah minus 693 Joule. Nah, kalau delta H reaksinya bagaimana? Delta H reaksinya ya berarti dalam bentuk kilojoule per mol ya, kilojoule per mol, ya berarti tinggal dibagi saja ya dengan produknya ya. Jadi di sini bagaimana reaksinya? Kalau kita lihat di sini HCl ditambah NaOH. H plusnya berapa mol H plusnya ya? Di sini konsentrasi HCl-nya adalah 0,5 ya. HCl-nya konsentrasinya 0,5 molar, mol per liter. Ya. Nah, kemudian volumenya berapa? 25 ml. Atau 0,025 liter. Sehingga mol H-nya adalah 0,0125. Nah, NaOH-nya berapa? NaOH-nya di sini 0,5 molar ya, dikalikan dengan volumenya 0,05. Sehingga di sini molnya 0,025. Mana reaktan pembatasnya? Reaktan pembatasnya yang mana? Halo? Yang H, Bu. Reaktan pembatasnya yang mana? Yang H. Yang H. Yang molnya paling sedikit ya. Bukan molnya paling sedikit sih. Mol dibagi koefisien ya. Tapi di sini koefisiennya sama-sama 1. Sehingga pembatasnya adalah H+. 0,0125. Seperti itu. Ya, nah sehingga di sini untuk delta H reaksinya Q-nya tadi Q reaksi yang minus yang dibagi dengan molnya ya, mol reaktan pembatas itu HCl 0,0125 ya. Ya sudah, berarti nanti ini hanya konversi saja dari joule ke kilojoule ya, dikali 1/1000. Nah itu konversi dari joule ke kilojoule sehingga diperoleh panas reaksinya atau entalpinya itu minus 55,4 kilojoule per mol. Bisa dipahami ya? Jadi beda, panas dengan temperatur itu berbeda. Kalau temperatur itu adalah ukuran ya, ukuran tingkat ya ukuran awal lah ya, ukuran awal untuk menunjukkan oh ini energinya tinggi, energinya rendah gitu ya. Tapi tidak bisa mengatakan nominalnya berapa ya kalau temperatur itu. Nah, untuk mengetahui berapa tinggi, seberapa rendah ya kuantitatifnya ya kita ukur entalpinya ya atau Q-nya. Kalau untuk panas secara keseluruhan ya. Tapi kalau untuk panas reaksi kita harus ukur satuannya dalam joule seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Tidak? Tidak paham. Harus paham ya. Jadi salah satunya ini. Jadi di materi ini Anda paham mengenai panas ya. Anda paham mengenai panas.
Ya, kemudian bisa membedakan panas dengan temperatur. Kemudian bisa mengukur panas, ya, bukan mengukur temperatur, tapi mengukur panas. Ya, mengukur panas, terutama panas reaksi, ya, atau entalpi. Ada 3 cara sebetulnya, ya. Yang pertama ada ngukur secara eksperimental menggunakan kalorimeter ini, ya, mengukur entalpi kan begitu ya, menghitung entalpi. Pertama pakai kalorimeter, yang kedua pakai apa? Pakai apa yang kedua? Pakai penjumlahan reaksi, ya, dengan hukum Hess. Masih ingat itu? Ya, yang kedua dengan penjumlahan reaksi menggunakan hukum Hess. Yang ketiga pakai apa? Yang ketiga pakai apa? Menghitung entalpi. Pakai tabel, ya. Tabel entalpi standar. Ya, menghitung pakai tabel entalpi standar. Nah, ini yang pertama. Jadi ada cara mengukur entalpi dengan menggunakan kalorimeter. Kalorimeter itu ada 2, ada yang tekanan tetap dan ada yang volume tetap. Nah, ini yang barusan dijelaskan adalah kalorimeter tekanan tetap. Ya, fungsinya untuk mengukur entalpi reaksi, biasanya reaksinya di dalam larutan, ya. Reaksinya reaksi di dalam larutan seperti ini. Gitu, dan reaksinya tidak menimbulkan gas, gitu ya. Dan untuk reaksi-reaksi yang tidak menimbulkan gas, itu biasanya menggunakan kalorimeter tekanan tetap. Ya, nah kalorimeter tekanan tetap juga bisa mengukur benda-benda tadi ya, kapasitas panas besi, misalkan ya, kapasitas panas aluminium, kapasitas panas kayu, misalkan ya, atau kapasitas panas kaca ya, bahan-bahan seperti itu diukur kapasitas panasnya. Kira-kira pentingnya kapasitas panas buat apa sih? Ini penting loh. Kapasitas panas itu pentingnya buat apa? Kapasitas panas itu apa? Apa dulu deh pengertiannya? Kapasitas panas. Kayaknya ada deh, gimana ya? Kalau kapasitas panas berarti ini ya Bu, kayak kekuatan buat menerima panas. Betul, ya, ada pengertiannya di sini di halaman berapa ya coba? Lepas deh. Nah, ini beberapa kapasitas bahan ya. Jadi pengertiannya ini kapasitas panas itu adalah nah ini banyaknya energi yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk ya, menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi banyaknya energi panas ya, dibutuhkan oleh suatu zat untuk menaikkan temperaturnya. Misalkan air itu untuk naik temperaturnya dari 25 derajat ke 26 derajat dibutuhkan berapa banyak gitu ya energinya. Nah, itu disebut dengan kapasitas panas. Oke, nah ini untuk setiap bahan berbeda-beda ya. Di sini ada contohnya. Nah, untuk karbon ya, tembaga 0,0387. Artinya apa? Tembaga ini lebih mudah panas dibandingkan karbon, kan begitu? Ya. Kemudian antara besi dengan apa nih? Emas misalkan ya. Kalau besi itu kapasitas panasnya 0,4498 gitu ya. Berarti lebih butuh energi lebih tinggi dibandingkan tembaga. Gitu ya. Jadi kalau peralatan masak dari tembaga itu lebih bagus dibandingkan peralatan masak dari besi. Kenapa? Karena untuk tembaga lebih mudah panas, lebih bagus daya hantar panasnya. Ya, di sini kita lihat juga dari kapasitas panasnya, ya ini lebih mudah panas dibandingkan besi. Seperti itu. Ya, apalagi emas ya. Emas di sini lebih mudah, lebih konduktif lagi ya. Lebih konduktif lagi. Artinya dia kapasitas panasnya kecil sekali ya. Butuh energi yang kecil aja. Energi kecil saja sudah membuat dia
naik temperaturnya gitu ya, atau membuat dia cukup panas gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah kapasitas panas. Nah, ini ditentukan dengan apa? Tadi ini ditentukan dengan menggunakan kalorimeter tekanan tetap tadi. Ya, jadi misalkan ini prinsipnya tadi ini dipotong dengan ukuran misalkanlah 5 gram gitu, atau berapa gram terserah ya. Tapi yang penting terukur masanya ya. Kemudian dipanaskan, setelah dipanaskan dimasukkan ke dalam air seperti itu. Nah, sehingga ada aliran panas ya dari sistemnya ini ke dalam air, nah baru dihitung Q-nya, diukur Q-nya ya. Jadi Q reaksi Q padatan ini dengan Q larutannya. Seperti itu. Sehingga bisa ditentukan kapasitas panas masing-masing. Seperti itu. Ya, ini untuk yang padat-padat ya. Tapi kalau untuk alkohol, nah ini alkohol atau misalkan minyak zaitun, apakah prinsipnya sama menggunakan kalorimeter tekanan tetap tadi? Tidak ya. Jadi kalau etil alkohol, kemudian ini minyak zaitun, nah ini pengukuran kapasitas panasnya menggunakan kalorimeter volume tetap atau bom kalorimeter. Prinsipnya apa? Prinsipnya ini dibakar ya. Prinsipnya pembakaran. Oke, saya jelaskan dulu ya sedikit. Mudah-mudahan sih ada yang udah baca, jadi nggak terlalu dalam juga. Nah ini ya, jadi ini adalah bom kalorimeter. Di sini ini ada 4 reaktornya. Yang bulat ini adalah reaktornya. Bahannya terbuat dari logam yang jelas ya. Logam tertutup, volumenya tetap ya. Misalkan 1 liter, ya sudah 1 liter. Nah, sampelnya ditaruh di dalam sini ya, di dalam reaktor ini, kemudian nanti dibakar. Nah, ini dibakarnya pakai coil ya, ada coil pemanas seperti itu. Di sini dibakar ya sehingga menghasilkan produk pembakaran itu apa? Ada CO2 dan H2O ya. Seperti itu. Nah, ini karena ada pelepasan gas seperti itu, maka di sini terjadi perubahan tekanan ya. Tekanannya berubah. Mungkin asalnya 1 atmosfer berubah jadi 5 atmosfer. Tapi volumenya tidak berubah. Ya, nah seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai sistemnya ya. Di dalam ini sebagai sistem, kemudian di luar ini adalah bejana ya, semacam bejana, kemudian diisi temperatur, diisi air maksud saya, diisi air ya, kemudian di sini ada termometer juga untuk ukur temperatur dan ada stirrer untuk ngaduk supaya sirkulasi airnya bagus ya, atau untuk menghomogenkan gitu ya temperaturnya seperti itu. Nah, ketika terjadi reaksi ya, katakanlah reaksinya eksotermis seperti itu, maka ada panas yang mengalir ke air ya, seperti itu. Ya, jadi panas dari bom ini, panas dari wadah ini, itu akan mengalir keluar atau diterima oleh air. Nah, sehingga Q bom ya, Q bom ini sama dengan Q air. Karena di sini bom itu melepaskan panas, maka itu menjadi min ya, min Q bom sama dengan Q air. Seperti itu. Gitu ya. Nah, Q bom ini adalah kita anggap sebagai Q dari reaksi ya. Karena di dalam bom ini tempat terjadinya reaksi, yaitu reaksi pembakaran tadi. Seperti itu. Ya, nah perubahan temperaturnya di air ya. Jadi tetap yang dihitung ada di sini Q sama dengan kapasitas panas bom kalorimeter biasanya ya. Langsung ya, kapasitas panas bom kalorimeter dikalikan dengan delta T. Seperti itu. Ya, nah misalkan di sini ya, misalkan di sini 1 gram minyak zaitun ya, di sini dibakar dengan oksigen di dalam bom. Jadi di sini minyak zaitunnya diletakkan di sini ya. Nah, kemudian setelah dibakar akan ada pelepasan panas ya, pelepasan panas ke sini. Nah, sehingga airnya itu meningkat temperaturnya. Asalnya 22 derajat, kemudian meningkat menjadi 26,049 derajat Celcius. Ya, berarti delta T-nya berapa? Delta T-nya berapa? 4,049 Celcius. Ya, delta T-nya adalah itu. Ya, nah kemudian di sini panas
atau kapasitas panas dari kalorimeter sendiri itu sudah ada di sini ya, 9,032 kilojoule per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah perubahan energi internal, atau kita bisa hitung dulu panas reaksinya. Nah, ini di sini ya. Jadi Ki kalorimeternya ya, atau Ki bomnya, Ki reaksinya itu adalah 36,57 ya. Nah, karena dia melepaskan, maka kita tulis di sini negatif ya, min 36,57, karena bom kalorimeter tadi itu kan melepaskan panas, sehingga Q-nya ya, Q-nya adalah minus 36,57 ya. Nah, terus kemudian di sini dikonversikan lagi dari kilojoule dikonversi ke kalori ya. Jadi kalau makanan itu biasanya satuannya dalam kalori, sama saja ya. Bisa ke kilojoule, bisa ke kalori, ini satuan energi juga. Ya sudah, ini ada faktor konversinya ya. Satu kalori itu sama dengan 4,184 kilojoule. Ya, ini hanya konversi saja ya. Hanya konversi saja dari kilojoule ke kalori. Kemudian, nah ini per masanya. Tadi kan kita ukur atau kita analisa 1 gram ya, 1 gram minyak zaitun, bukan 1000 ya, ini 1 gram, 1 gram minyak zaitun ya, sehingga di sini nilai kalorinya ya, atau nilai kalori dari minyak zaitun tadi adalah minus 8,740 kalori per gram, seperti itu ya. Jadi kalau Anda makan biskuit atau makanan ya, makanan apapun, itu di luarnya selalu ada nilai kalori ya. Selalu ada nilai kalori ya. Misalkan kue atau apa, itu di luarnya ada nilai kalori. Nah, itu diukurnya pakai bom kalorimeter. Misalkan Anda mau mengukur nilai kalori dari bakwan misalkan ya. Bakwan. Anda mau mengukur berapa kalori gitu ya. Berapa kalori yang terkandung di dalam itu. Nah, itu bisa menggunakan bom kalorimeter itu tadi. Jadi diukur misalkan 1 gram diambil, dibakar, nah itu kita ukur kalorinya berapa. Lebih banyak di makanan ya. Dan untuk yang menggunakan prinsip pembakaran. Seperti itu. Nah, terus kemudian di sini tanyakan apa lagi? Delta E ya. Delta E. Oke, ini hubungannya dengan energi dalam. Sebelum ke sana saya akan bahas dulu mengenai energi dalam ya. Tapi sampai sini paham nggak prinsipnya? Yang pertama tadi kalorimeter tekanan tetap, yang kedua adalah kalorimeter volume tetap. Sudah bisa paham prinsipnya? Kedua kalorimeter ini? Ya. Saya mau nanya, saya masih nggak Ya. ngerti. Yang mana? Kok tadi kan kalau yang Q besi sama dengan Q air, dia kan rumusnya itu pakai MC delta T. Ya. Tapi kok kalau yang di sini yang tadi yang bom itu dia langsung C delta T. Oke, jadi ada C besar, ada C kecil. Ya. Ada kapasitas panas ya. Ada kapasitas panas ya. Kemudian ada apa ya namanya itu? Kalau ini kapasitas kalorimeter ya. Kalau ini kapasitas kalorimeter. C besar ini sudah merupakan M massa dikalikan dengan C kecil. Ya, jadi ada C besar, ada C kecil. Oke, jadi kalau Anda baca sebelumnya ya, di sini di atas. Jadi ini saya nggak urut ya, karena sudah saya kasihkan materinya. Jadi dasar-dasarnya saya lewat. Nah ini ya, jadi ada C besar ya, ada kapasitas panas ya, kemudian ada di sini ada S kecil ya, sebetulnya ini C kecil ya, ada C besar, ada C kecil, seperti itu ya. Jadi kalau C besar itu adalah massa dikalikan S ya, jadi ini simbolnya memang di setiap buku berbeda-beda ya. Jadi ada yang seperti ini.
Jadi ada Q sama dengan M, C kecil ya, ini C kecil, kemudian delta T. Seperti itu. Ya, S ini, S kecil atau C kecil, ini adalah kapasitas panas spesifik ya, spesifik. Satuannya lihat, satuannya Joule per gram derajat Celcius. Seperti itu. Nah, atau kita bisa tulis Q sama dengan C besar dikalikan dengan D. Ya. C besar ini merupakan kapasitas panas. Ada kapasitas panas spesifik, ada kapasitas panas. Kalau kapasitas panas spesifik itu per gram ya. Satuannya lihat, Joule per gram per temperatur ya. Tapi kalau kapasitas panas itu Joule per derajat Celcius atau per temperatur. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di kasusnya yang besi tadi ya, di kasus yang besi tadi ini memang diketahui masanya, diketahui masa besinya berapa, kan seperti itu ya. Kemudian kapasitas panas spesifiknya itu yang memang akan dicari seperti itu. Kemudian dikalikan dengan perubahan temperatur. Dalam kasus bom kalorimeter kita tidak tahu berapa masa bom kalorimeternya. Yang pertama itu ya, kemudian kapasitas panas spesifik dari kalorimeternya sendiri tidak tahu, yang diukur adalah kapasitas panas bom kalorimeternya, sudah langsung. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Ya, jadi Anda boleh pakai S kecil ini, boleh. Atau mau pakai C kecil ini boleh. Ya. Tapi kalau C besar, itu adalah untuk kapasitas panas. Kalau yang C kecil, itu kapasitas panas spesifik. Yang jelas beda satuannya ya. Lihat, ini satuannya adalah Joule per gram, ya, dikalikan dengan temperatur ya. Nah, seperti itu. Sementara kalau yang ini, satuannya Joule per derajat Celcius. Dan kalau misalkan ini dikalikan nantinya, ya, maka satuan akhirnya adalah sama ya, Joule. Satuan akhirnya adalah Joule. Satuan akhirnya adalah Joule. Ya, jadi satuan Q itu tidak ada Joule per apa, tidak, tapi Q-nya satuannya adalah Joule. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, jadi boleh kita pakai yang langsung, tergantung yang diketahui apa ya. Kalau misalkan sudah diketahuinya dalam bentuk C besar, seperti ini, kapasitas panas, ya, berarti ya sudah, kita bisa langsung saja. Kapasitas panasnya dikalikan dengan delta T. Tapi kalau misalkan diketahui masanya, kapasitas panas spesifik, ya, kemudian delta T, ya sudah, berarti kita pakai yang ini. Lihat situasi nantinya ya. Terkadang penulisan kapasitas panas spesifik atau kapasitas panas itu juga rancu, tapi Anda lihat aja satuannya ya. Kalau misalkan satuannya Joule per derajat Celcius, oh oke, berarti itu adalah kapasitas panas. Tapi kalau satuannya Joule per gram per derajat Celcius, nah ada gramnya, berarti itu kapasitas panas spesifik. Begitu kira-kira? Nah, sekarang saya tanyain yang ini. Yang ini, bentar. Nah, ini S atau C? C besar, C kecil? Yang ini? Kecil. C kecil ya, C kecil. Atau dalam bentuk yang lain S kecil. Gitu ya, boleh terserah ya, mau pakai yang ini. Kalau yang SMA dulu C kecil sih, kalau dulu. Seperti itu, nggak masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalau misalkan diketahuinya ini C kecil kan, nah berarti Anda pakainya yang massa kali ini, kali perubahan temperaturnya. Begitu. Ya. Oke, sudah paham? Prinsip pengukuran kalorimeter tekanan tetap, prinsip pengukuran kalorimeter volume tetap. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami? Coba jelaskan lagi Yuniarti. Coba jelaskan lagi. Prinsipnya gimana? Dengan bahasa sendiri ya. Yang perhitungan, Bu.
Ya, prinsipnya lah ya, prinsip pengukurannya. Kalau saya pahamnya gara-gara tadi Bu, yang perhitungan soalnya itu. Ya, boleh, silakan jelaskan. Gimana prinsipnya? Boleh lihat itu nggak Bu soalnya tadi? Yang mana? Yang tekanan tetap. Tekanan tetap. Ini ya, tekanan tetap ya. Ya. Prinsipnya aja, bukan bahas soal ya. Jadi itu tadi prinsipnya yang saya ketahui ya Bu. Tadi kan di dalam gelasnya itu kan ada sampelnya, terus ada air, ada termometernya. Nah di dalam situ tuh si termometernya itu akan melepaskan panas dan si sampelnya itu akan menerima panasnya. Di situ reaktornya kan sebagai sistem. Terus jadi di dalam sini nih memakai si termometernya kan dia akan melepaskan panas. Terus si Termometer mengukur ya, termometer itu bukan melepaskan panas. Iya, maksudnya kalau di dalam sini tuh termometernya akan turun suhunya gitu loh Bu. Dan airnya akan menyerap panas. Oke, jadi prinsipnya ya, oke sekali lagi. Gimana pun penjelasannya terserah ya, tapi ada sistem, ada lingkungan. Sistemnya adalah sampelnya, ya. Misalkan di sini sampelnya besi atau kayu atau apapun ya, yang sudah dipanaskan dulu, ya sebelumnya. Nah di sini adalah sistemnya, kemudian ada lingkungannya, lingkungannya adalah air, ya lingkungannya adalah air. Nah di sini ada aliran energi ya. Aliran energi itu biasanya dari yang energi tinggi ke energi yang rendah, kan gitu. Ya, berarti kalau dalam hal ini aliran energi dari mana? Dari benda panas ke benda dingin. Kebetulan benda panasnya adalah memang benda ini dipanaskan terlebih dahulu, ya ini sebagai sistem, kemudian lingkungannya adalah air. Berarti di sini energi mengalir dari sistem ke arah lingkungan, kan begitu? Ya. Nah, apa namanya? Sistem melepaskan panas gitu ya di sini, maka Q ya, Q panas itu adalah Q ya. Maka Q-nya dianggap negatif seperti itu. Ya, karena sistem melepaskan panas. Berarti negatif. Nah, kemudian di sini lingkungan dia mengandung Q juga. Dari mana Q-nya? Dari sini. Gitu ya, dari yang panas tadi. Berapa banyak? Ya, seki juga, nilainya Q juga, tapi simbolnya positif. Seperti itu. Ya. Jadi di sini yang diberikan dengan yang diterima itu sama. Ya, itu adalah prinsip kekekalan energi. Ya, tidak ada yang energi, tidak ada yang diciptakan ataupun dimusnahkan. Ya, dia memberikan Q 10, ya sudah, dia menerima lingkungannya menerimanya 10. Gitu. Tidak berarti bahwa sistem memberikan 10 panas gitu ya. Lingkungan hanya menerima 7, enggak seperti itu. Ya, tapi prinsipnya adalah kekekalan energi. Gitu ya. Oke, nah perhitungan Q bagaimana? Kan ada rumusnya ya. Kapasitas panas dikali delta T atau massa dikali kapasitas panas spesifik dikalikan dengan delta T. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang yang bom kalorimeter atau tekanan yang volume tetap, bagaimana prinsipnya? Ada yang mau menjelaskan? Yang ini bagaimana prinsipnya? Sahira? Izin menjelaskan Bu. Iya Bu. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau misalnya di kalori bom itu panasnya ngalir ke air, jadi nilai Q bomnya negatif, sedangkan Q airnya positif. Terus? Udah Bu. Udah itu aja. Ya sama di sini juga sama ya. Jadi bomnya di sini sebagai sistem, air ini sebagai lingkungannya. Seperti itu ya. Yang dilepaskan oleh bom ini panasnya itu sama dengan yang diterima oleh air seperti itu. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya ya biasanya kalau bom kalorimeter yang diketahui adalah kapasitas panasnya C besar. Ya seperti di sini 9,032 kilojoule per derajat Celcius. Ya, ini sudah langsung kapasitas panas daripada bomnya. Karena
tidak ditimbang ya, ini tidak ditimbang berapa gram ini massa bomnya gitu ya, seperti itu. Ya, terus kemudian di sini juga ada bahannya, kan bahannya juga dari logam. Ya, belum tahu juga berapa kapasitas panas spesifiknya gitu. Ya, biasanya langsung diketahui ada spesifikasinya, ada speknya. Ini kan alatnya bagus ya, maksudnya ini alatnya ada alat khusus sehingga di sini ada speknya. Kapasitas panas kalorimeternya ini sudah ditentukan berapa, gitu ya. Sehingga ya sudah tinggal dikalikan saja dengan perubahan temperatur. Ini memang lebih praktis ya. Ini lebih praktis. Alatnya juga lebih mahal dibandingkan dengan yang kalorimeter tekanan tetap. Seperti itu. Ya, ini mahal. Kalau yang tekanan tetap itu kita bisa bikin sendiri dari styrofoam gitu ya, dari wadah styrofoam ya. Kalau ini harganya kalau ini nggak bisa ya. Ini harganya $15.000 ya. Jadi lumayan ya, ini harganya mahal sehingga kita pun nggak punya ya alat ini. Gitu. Tapi di tempat lain ada. Oke, jelas ya? Oke, Anda paham tentang panas ya? Paham tentang panas? Oke, panas reaksi paham? Insya Allah. Paham ya? Bisa mengukur panas? Bisa ya mengukur panas? Panas reaksi bisa mengukur panas reaksi? Bisa ya? Oke, mengukur temperatur bisa? Bisa, itu mudah. Kalau mengukur temperatur itu mudah ya. Tinggal ambil termometer, ukur, udah gitu seperti itu. Tapi temperatur ya. Tapi kalau menghitung panas, nah berarti harus dikalikan dengan kapasitas panas ataupun kapasitas panas spesifik. Gitu ya. Dan mengukurnya harus di dalam wadah seperti kalorimeter. Seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang ada konsep energi ya. Itu Anda highlight ya, pengukuran panas ya. Makna atau definisi panas reaksi, itu Anda highlight ya. Oke, nah berikutnya ini ya, ini hukum kekekalan energi. Ya, jadi energi yang diberikan dengan energi yang diterima itu pasti tetap tadi ya prinsipnya. Kenapa? Karena energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Ya, energi yang kita berikan atau alam berikan itu sama dengan energi yang diterima. Kita beri 10, kemudian alam terimanya 10, seperti itu. Ya, nggak ada yang berubah. Tapi bentuknya bisa beda-beda. Ya, nah misalkan ini, misal ya, ini yang gambar di sini ini adalah gambar aki. Tahu aki? Tahu aki? Ini yang satu nih. Ini adalah aki ya. Tahu aki itu apa? Aki mobil. Sel basah ya. Sel buat apa aki fungsinya? Ini fungsinya buat apa? Menyalakan mesin kan, Bu? Ya, sumber listrik ya. Motor. Ya, sumber listrik ya. Jadi motor, mobil perlu listrik dulu gitu untuk ignisi pertama itu kan perlu listrik dulu ya pasti. Oke, nah ini ada aki di sini. Ini akinya katakanlah full ya, atau sudah dicas gitu ya, baterai lah. Ini baterai basah lah boleh dikatakan. Ini akinya full gitu ya, sudah dicas seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak dihubungkan positif negatifnya, ya sudah dia akan diam saja gitu ya. Tidak ada aliran